Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa bagian dari isi makalah yang telah kami buat, yaitu berupa kata pengantar, daftar isi, dan pendahuluan. Pendahuluannya berupa latar belakang dan rumusan masalah dari materi yang terdapat pada makalah yang telah kami buat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke materinya. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini berjudul Dampak Pemanasan Global Terhadap Perubahan Iklim dan Pengaruhnya pada Dunia. Pemanasan global merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius. Melalui makalah ini, kami menyajikan informasi tentang dampak pemanasan global pada perubahan iklim serta implikasinya bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi global. Kami juga mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, dan hipotesis. Bab 2. Kerangka teori berupa definisi pemanasan global dan perubahan iklim, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, solusi mitigasi, dan pengurangan emisi untuk mitigasi perubahan iklim. Bab 3. Metodologi penelitian dan data penelitian berupa metodologi penelitian dan data penelitian. Bab 4. Analisis data berupa tabel. Bab 5. Kesimpulan dan saran berupa kesimpulan dan saran. Bab 1. Pendahuluan bagian 1.1 latar belakang. Pemanasan global merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak di abad ini, merujuk pada peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi. Sejak revolusi industri, suhu rata-rata bumi meningkat sekitar 1,2 derajat Celcius, menyebabkan perubahan iklim yang signifikan. Dampak dari perubahan ini tidak hanya dirasakan melalui kenaikan suhu, tetapi juga dengan meningkatnya intensitas cuaca ekstrim, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Bab 1. Pendahuluan bagian 1.2 rumusan masalah. 1. Apa saja penyebab utama pemanasan global? 2. Bagaimana pemanasan global memengaruhi perubahan iklim secara global? 3. Apa dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap kehidupan manusia dan lingkungan? 4. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim? Hipotesis. Pemanasan global yang diakibatkan oleh aktivitas manusia merupakan penyebab utama perubahan iklim yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Dengan upaya mitigasi yang efektif seperti pengurangan emisi karbon dan konservasi lingkungan, dampak negatif tersebut dapat diminimalisir secara lebih rinci. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa 1. Manusia seperti menggunakan bahan bakar fosil, deforestasi, dan pengelolaan limbah yang tidak ramah lingkungan menjadi faktor dominan dalam peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. 2. Perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global memicu berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam, pencairan es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan penurunan keanekaragaman hayati. 3. Mitigasi, seperti pengurangan emisi karbon melalui penggunaan energi terbarukan, penghijauan lahan kritis, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan, memiliki potensi besar untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi secara bertahap akibat peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Fenomena ini terjadi karena aktivitas manusia yang menghasilkan emisi karbon dioksida, metana, dan gas-gas lainnya yang terperangkap di atmosfer, menciptakan efek rumah kaca yang berlebih. Akibatnya, panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali ke luar angkasa terperangkap, menyebabkan suhu bumi meningkat. Perubahan iklim adalah dampak luas dari pemanasan global yang meliputi perubahan pola cuaca, naiknya permukaan laut, dan peningkatan frekuensi serta intensitas bencana alam. Pola hujan menjadi tidak menentu, dengan beberapa wilayah mengalami kekeringan ekstrim, sementara wilayah lain menghadapi banjir besar. Permukaan laut naik
akibat mencairnya es di kutub dan permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, badai tropis menjadi lebih kuat dan sering terjadi bahwa dampak destruktif pada infrastruktur dan kehidupan manusia. 1. Gas rumah kaca. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan karbon dioksida dan metana yang merangkap panas atmosfer. 2. Deforestasi. Penebangan hutan mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon dioksida. 3. Polusi industri dan plastik. Industri pabrik dan limbah plastik menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. 4. Efek rumah kaca berlebih. Panas dari matahari terperangkap di atmosfer akibat konsentrasi tinggi di gas rumah kaca. Dampak pemanasan global. Yang pertama itu ada lingkungan. Contohnya seperti naiknya permukaan air laut, mencairnya es di kutub, dan hilangnya habitat. Yang kedua ada ekonomi. Contohnya seperti kerusakan infrastruktur akibat bencana alam dan berkurangnya hasil panen. Yang ketiga itu ada kesehatan. Contohnya seperti peningkatan penyakit akibat suatu suhu ekstrim dan penurunan kualitas udara. Solusi mitigasi. Yang pertama ada penggunaan energi terbarukan. Yang kedua ada konservasi hutan dan penghijauan lahan kritis. Yang ketiga ada edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pengurangan emisi untuk mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan tentang global yang memerlukan tindakan segera dan sistematis. Berbagai strategi telah dikembangkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai netralitas karbon. Salah satu pendekatan utamanya adalah meningkatkan efisien energi dan menggunakan sumber-sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Misalnya di Eropa telah menerapkan kebijakan seperti European Green Deal yang bertujuan mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Sini investasi dalam teknologi rendah karbon seperti kendaraan listrik dan bahan bakar alternatif juga telah terbukti efektif dalam mengurangi dampak lingkungan. Strategi lain yang krusial adalah pengolahan lahan yang berkelanjutan, termasuk reforestasi dan praktik pertanian ramah lingkungan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode research and development untuk merancang dan mengembangkan solusi berbasis data dalam upaya mitigasi pemanasan global. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah sistematis mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, pengembangan prototipe, solusi, hingga evaluasi efektif solusi tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi literatur, laporan ilmiah, dan data statistik yang diterbitkan oleh lembaga terpercaya seperti PBB, IPSS, dan badan pemerintahan. Di dalam bab 3 ini atau bab metodologi penelitian ada memiliki 5 langkah-langkah. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi penyebab utama dari pemanasan global dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Yang kedua adalah pengumpulan data, yaitu adalah mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif melalui studi literatur, laporan resmi, dan statistik dari lembaga terpercaya. Yang ketiga itu ada analisa data, yaitu adalah menganalisa data untuk memahami hubungan antara aktivitas manusia, peningkatan gas rumah kaca, dan perubahan iklim. Yang keempat ada pengembangan solusi, yaitu merancang strategi mitigasi seperti penggunaan energi terbarukan, daur ulang, dan penghijauan lahan kritis. Yang kelima ada evaluasi, yaitu adalah menguji efektivitas solusi yang diusulkan melalui simulasi atau uji coba skala kecil. Berikutnya di data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai indikator utama yang mendukung analisa dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, beberapa data yang sudah dikumpulkan itu ada sejumlah 5. Dan yang pertama adalah peningkatan suhu global. Karena suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat
sebesar 1,2 derajat Celcius sejak era pra-industri, menunjukkan tren pemanasan yang signifikan dalam 2 abad terakhir. Yang kedua ada deforestasi dan rehabilitas lahan. Tingkat deforestasi di Indonesia telah menurun sebesar 82% sejak 20 tahun dalam 20 tahun terakhir berkat kebijakan konservasi yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, target rehabilitas hutan mangrove sebesar 600.000 hektar pada tahun 2024 menjadi upaya penting dalam mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga, emisi karbon. Emisi karbon dari sektor energi, industri, transportasi, dan pertanian menjadi kontributor utama gas rumah kaca. Data dari IPCC menunjukkan bahwa sektor energi menyumbang lebih dari 70% dari total emisi global. Yang keempat, kerusakan ekosistem. Meningkatkan suhu global telah menyebabkan pencairan es di kutub, naiknya permukaan laut, dan hilangnya habitat kritis seperti terumbu karang yang berdampak pada keanekaragaman hayati dunia. Yang kelima, kebijakan dan komitmen global. Pada KTT G20 tahun 2021 di Roma, negara-negara anggota termasuk Indonesia berkomitmen untuk mengurangi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Indonesia juga memimpin dalam rehabilitas hutan penting yang rusak akibat aktivitas manusia, seperti produksi kelapa sawit. Nah, berikut adalah analisa data yang berupa tabel. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan saran dari dampaknya pemanasan global terhadap perubahan iklim dan pengaruhnya pada dunia. Pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia merupakan masalah yang mendesak dan memerlukan perhatian serius serta tindakan yang cepat dan terkoordinasi. Perubahan iklim yang telah terjadi memberikan dampak yang luas, mencakup perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang memengaruhi lingkungan, ekonomi, serta kesehatan manusia. Oleh karena itu, upaya mitigasi harus dilaksanakan secara lebih intensif dan holistik, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian ekosistem, serta transisi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gaya hidup berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan perubahan positif. Tanpa langkah konkret yang diambil pada saat ini, generasi mendatang akan menghadapi ancaman serius terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi. Lalu, saran dari kesimpulan yang ingin saya sampaikan yaitu 1. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengurangi emisi karbon. 2. Edukasi lingkungan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran publik. 3. Penggunaan teknologi ramah lingkungan harus diperluas di semua sektor. Daftar pusaka. 1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2021. Climate Change 2021. The Physical Science Basis. 2. United Nations 2021. Global Warming and Climate Change. 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia 2021. Laporan rehabilitasi hutan di Indonesia. 4. World Resources Institute (WRI) 2020. Greenhouse Gas Emission Data. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dengan ini presentasi kami tutup. Bila ada pertanyaan mohon disampaikan. Sekian dari kami.